Saudara, jam-jam seperti ini 2000 tahun yang lalu adalah jam-jam krusial buat Tuhan Yesus. Ada satu bagian firman, boleh PowerPoint. Ketika Tuhan berkata, aku haus, I am thirsty. Yohanes 19 ayat 28 berkata, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Bapak ibu saudara, ada hal yang ironi. Saya sempat pelajari beberapa fakta atau data. Tapi yang Tuhan Yesus cari bukan sebuah minuman. Sejarah mencatat Tuhan Yesus terakhir kali minum sebelum disalib adalah ketika perjamuan atau Last Supper. Itu mungkin sekitar jam 8, 9, 10 malam. Itu adalah minum terakhirnya Tuhan Yesus. Lalu setelah itu dia pergi bersama murid-muridnya ke Getsemani. Dan saya diberkati waktu pemimpin saya Miss Irene share tentang ada satu kali di mana Yesus sepertinya berbeda pendapat dengan Bapa. Selama Yesus di dunia tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus nego Bapak Ibu, kecuali di Getsemani. Hari itu Tuhan dalam segenap kemanusiaannya berkata, kalau boleh cawan ini lalu. Saya nggak ceritain Getsemani saudara. Tapi hari itu semua ketakutan dari manusia atau apapun lah, yang kita tahu sebenarnya Yesus bukan takut mati. Dia takut terpisah oleh Bapa. Dan dicatat bahwa keringatnya seperti tetesan-tetesan darah. Ada sekian mungkin mililiter Yesus mulai kehilangan cairan tubuh. Setelah itu dia ditangkap dan mulai diadili Bapak Ibu. Dan itu berjam-jam, ada yang bilang 6 jam lebih. Dan Yesus mulai dari diadili, ditangkap, diadili, dimaki-maki, bolak-balik ke Herodes, ke imam besar, ke Pilatus, ke Herodes. Yesus itu dikatakan tidak duduk sama sekali, benar-benar berdiri saudara. Dan itu benar-benar sangat meletihkan. Dan setelah itu sebuah vonis jatuh buat hidup Tuhan Yesus. Dia harus menjalani perjalanan Via Dolorosa, disalib. Dan itu menguras sekian banyak cairan di tubuhnya. Dan di puncak penderitaannya, dia berkata, aku haus. Ada beberapa versi berkata kalau dilanjutkan ayatnya memang hari itu ada yang mencelupkan anggur asam dalam spons atau bunga karang dan dicucukkan ke mulut Yesus dan Yesus mengecapnya. Tetapi ada beberapa bagian yang lain berkata ada yang memberikan anggur dicampur mur dan Yesus menolaknya. Saya nggak sedang membahas ini peristiwa yang sama atau berbeda, enggak. Tapi yang Tuhan bicara thirsty ini bukan bicara tentang minuman saudara. Saudara, boleh slide selanjutnya. Apa yang paling membuat Yesus haus saudara? Dia haus bukan karena tubuhnya mengeluarkan cairan darah begitu rupa, tetapi dia haus karena dia kehilangan sebuah keintiman, walaupun mungkin dalam sekejap di dalam kekekalan dengan Bapanya. Saudara, dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, ini menurut urutan, ini yang kelima.
Kalau mau tahu saudara, yang keempat itu adalah kata-kata yang menurut saya salah satu yang paling terkenal setelah it is finished. Eli, Eli lama sabachthani. Hari itu ketika Yesus selesai mengucapkan, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi itu adalah sebuah konsekuensi. Seluruh dosa umat manusia ditanggung pada tubuh Yesus. Semua kutukan, semua tuntutan, semua pelanggaran apapun membuat Bapa tidak bisa lihat Yesus. Dan hari itu untuk pertama kalinya Bapa terpisah oleh Yesus. Terpisah oleh Bapa adalah sesuatu yang paling menyakitkan ternyata. Saudara, saya berdoa buat ini semingguan lebih lah. Sampai tadi, Tuhan, kenapa sih Tuhan kau haus? Tiba-tiba Tuhan ajarnya begini. Tadi Pak Leo sempat cerita. Mungkin orang melankolis agak bisa ini bukan tentang melo-melo enggak, tapi gini. Ribuan tahun lalu, saya nggak tahu berapa ribu tahun atau dalam kekekalan, Bapa ini pernah jalan bareng sama manusia. Yang seperti tadi Pak Leo bilang 80.000 kali, saya juga nggak ngitung sih. Anggaplah 80.000 kali ketemu. Dan satu kali Bapa harus berpisah dengan kita. Ada sebuah jeritan kehausan di hati Bapa, mau bawa saya dan Bapak Ibu kembali. Tapi nggak cuma kita. Itu sebabnya kenapa saya ini makin ngerti kenapa Tuhan tuh nyuruh kita ke bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Ada miliaran orang yang sedang Tuhan tunggu sebenarnya. Di satu sisi mereka haus akan yang namanya cinta, penerimaan, kesembuhan, keselamatan yang bahkan tidak tahu siapa orang yang bisa pergi sampai ke ujung-ujung bumi. Dan Tuhan panggil setiap kita Mahanaim Bahtera hanya untuk berkata, sebenarnya aku yang jauh lebih haus untuk membawa mereka balik. Sampai sini Bapak Ibu nangkep? Yesus ya cari minuman. Hari itu Yesus cuma berkata, Bapak please, aku tidak bisa lepas dari engkau. Dan kalau Bapak Ibu baca setelah kata ini, it is finished, Yesus menyelesaikan sesungguhnya semua kehausan setiap saya dan saudara yang paling dalam. Saudara, boleh slide berikutnya. Sejauh yang saya tahu, cuma ada 2 peristiwa di Alkitab Perjanjian Baru di mana Yesus butuh minum. Yang pertama yang ini yang kita tahu sama-sama. Tapi ada satu peristiwa di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Di Yohanes 4 lah. Hari itu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Yesus sedang berjalan dari Yudea menuju Galilea. Dan somehow entah kenapa dia menyimpang lewat jalan yang namanya Samaria. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Yesusnya rada-rada nyentrik sebenarnya. Ngumpulnya sama orang pendosa, bergaulnya sama pemungut cukai. Apa yang dunia bilang, oh ini yang namanya orang benar, orang kudus, buat Yesus enggak. Dan hari itu Samaria adalah satu suku atau satu kelompok etnis yang terpaksa ditolak sama Yahudi oleh karena keputusan yang pernah mereka buat sekian ribu tahun yang lalu. Ini adalah kelompok Yahudi kawin campur, orang Israel kawin campur. Sehingga sekian ribu tahun ada gap antara Samaria dengan Yahudi. Mereka memutuskan gak mau bergaul, kita tahu ceritanya. Dan hari itu Yesus datang, sengaja datang jam 12 juga. Persis di jam-jam seperti ketika Yesus disalib. Dan hari itu dia ketemu dengan seorang perempuan. Dan perempuan ini bukan perempuan biasa sebenarnya. Perempuan ini entah kenapa dia cuma berani jam 12 siang ngambil air di sumur. Yang normalnya orang gak akan ambil air jam 12 siang. Dan hari itu Yesus sengaja dan berkata, beri aku minum. Saudara, di kayu salib Yesus berkata, aku haus, beri aku minum. Di tempat di mana perempuan Samaria ini
mengambil air, Tuhan berkata, beri aku minum. Hari itu sebenarnya yang sedang memerlukan air bukan Tuhan Yesusnya, tetapi perempuan ini. Ini terbukti ketika waktu mulai ngobrol, perempuan ini berkata, kamu ini orang Yahudi, kenapa bergaul sama kami? Kalau kamu mau minum, alatmu gak ada. Segala macam alasan. Singkat cerita, Tuhan Yesus bilang, aku nih punya sesuatu yang kalau kamu minum, kamu gak akan pernah haus lagi. Tiba-tiba perempuan ini berkata, aku mau yang itu. Aku mau yang itu. Tiba-tiba Yesus bilang, panggil suamimu. Hari itu perempuan ini dengan berani bilang, Tuhan, aku gak punya suami. Dan di titik itu Tuhan berkata, iya, kamu benar. Lalu Tuhan mulai baca hidup orang ini. Dan Tuhan bilang, kamu perlu apa yang ada padaku, supaya engkau gak akan pernah haus lagi dengan semua kesepian dalam diri. Saudara, buat orang-orang yang mungkin punya background melankolis, saudara dan saya ini, ya dalam Yesus kita diubahkan. Kita ini punya yang namanya dunia sendiri. Ya, kali saya masih ingat banget sekian tahun lalu. Gak tahu ibu masih ingat atau enggak. Ibu datengin saya, Roy, kamu tuh punya dunia sendiri. Ya agak-agak autis gitu ya artinya ya. Artinya gini, engkau bisa ciptakan semua kesenangan atau keluka dalam diri dengan cuma kamu doang kok. Gak perlu orang lain. Kamu dan kamu dan kamu. Dan orang yang haus, saudara, ada orang yang haus karena di dalam dirinya dia bisa sepi di tengah keramaian. Dia bisa punya dunia sendiri di tengah pikiran. Ada orang-orang yang saya gak tahu, tapi biarlah hari ini Bapak Ibu, kita memutuskan, aku gak mau lagi haus dengan yang itu. Tapi biar ketika air yang dari Tuhan masuk dalam hidup kita, air itu akan mulai memancar terus menerus. Saudara, ada yang aneh. Kalau saudara dan saya haus karena habis kerja, habis olahraga, habis ngangkat barang, itu normal. Bapak Ibu minum, selesai sebenarnya. Besoknya kerja haus lagi, it's normal. Tapi ada orang yang minum terus menerus tetap haus. Ternyata menurut penelitian, orang-orang seperti ini punya diabetes di dalam dirinya. Wah, saya tanya, Tuhan, maksudnya apa? Saudara, saya ini bukan dokter, tapi saya pernah belajar. Kadar gula dalam darah itu begitu mulai sampai di batas tertentu dan mengakibatkan diabetes, maka kita ini tidak bisa sembuh dari luka. Luka itu kayak susah sembuh. Ya, waktu saya baca ini, iya ya. Apa yang membuat seseorang kayak gak pernah puas ya? Dulu saya punya motor, pernah dulu ya. Waktu masih punya motor, Tuhan kayaknya punya mobil enak. Tuh dikasih punya mobil misal, Tuhan kayaknya punya ini enak. Saya enggak tahu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kehausan dalam dirimu, bertahun-tahun enggak pernah cukup puas dengan semua yang Tuhan taruh di hidupmu. Bahkan ada orang-orang yang haus hanya karena untuk dianggap dan dicintai. Dan hari itu perempuan ini berkata, aku enggak punya suami. Dan Tuhan bilang, ya, mau enggak kamu terima yang dari hidup? Nah saudara, hari ini sekali lagi Tuhan berkata, dunia ini haus, tapi Tuhan datang. Aku pernah haus, aku sudah bayar. Dan biarkan siang hari ini Bapak Ibu terima sesuatu yang mengalir di hidup kita, yang gak akan pernah bikin kita haus akan yang dari dunia lagi. Amin saudara. Terakhir, saya gak lama-lama. Boleh buka slide terakhir. Saudara, ada seorang perempuan di kisah mungkin cukup terkenal lah. Perempuan ini bukan orang baik-baik. Kita tahu ceritanya, dia satu-satunya perempuan di pertemuan itu. Itu di Lukas pasal 7 ayat 38. Hari itu Yesus sedang khotbah lah ceritanya. Tiba-tiba di tengah-tengah pertemuan ada seorang perempuan yang punya label pelacur. Dia
menerobos dan dia memberikan sesuatu yang berbeda. Tapi hari itu semua orang mencibir perempuan ini. Tapi Tuhan bilang biarkan, karena dia sedang memberikan sesuatu yang bahkan kalian tidak pernah kasih dalam hidup. Saudara, kalau menurut catatan, perempuan ini membawa minyak narwastu dan memecahkannya. Dan konon katanya itu adalah tabungan dia selama 1 tahun dia melacur. Saudara, kalau hari ini Tuhan berkata, aku haus, mungkin saudara gak bisa bawa yang bagus. Mungkin Bapak Ibu hari ini masih bawa ya mungkin TPU masing-masing masih muncul lagi. Mungkin saudara bawa pelayananmu yang kayaknya bertahun-tahun gak banyak perubahan. Mungkin Bapak Ibu yang tadi kita doa buat kesembuhan sakit penyakit, mungkin sampai tadi didoakan kok kayaknya belum ada mujizat. Dan kali itu dan perempuan ini datang dan bawa, mungkin yang dia bawa minyak narwastu, tapi dia coba menutupi semua kejahatannya, kejatuhannya dengan minyak narwastu. Tuhan tahu nggak tahu, orang lain tahu nggak tahu. Tapi hari itu Tuhan berkata, biarkan, biarkan. Saudara, hari ini sebelum kita lanjut lebih lagi, 2000 tahun yang lalu dia berkata, aku haus. Apa yang saudara berikan hari ini? Apakah engkau berkata, Tuhan berhenti ngurusi hidupku, biarkan aku seperti ini? Atau engkau berkata, Tuhan, mungkin aku datang tadi pagi karena ikut temen, mungkin gak enak sama pemimpin, mungkin karena ya tugas sharing khotbah dan sebagainya, mungkin ya buat sidang ilahi. Tapi boleh gak siang hari ini biarkan Tuhan sekali lagi menyembuhkan kehausan. Dan mari datang dan berkata, Tuhan, ini pelayananku, ini hidupku, ini keluargaku. Dan mari bawa. Tapi mari kali ini bawa bukan dengan sebuah kebanggaan kau pernah buat A, B, C, D dan sebagainya. Tapi mari bawa dengan Tuhan, kalaupun minyak narwastuku ini aku bawa, engkau tahu kok ini upah dari semua pelacuranku. Kalau mungkin Bapak Ibu datang dengan semua pencapaian, Tuhan tahu kok pencapaian yang beberapa dari kita mungkin itu keluar dari sebuah pembuktian diri. Tapi biarkan hari ini kalau Tuhan berkata, panggil suamimu, mari maukah kau jujur, Tuhan, aku gagal dengan semua pernikahan ini aku. Mungkin saudara hari ini berkata, aku masih struggle dengan berkat, aku masih struggle dengan yang namanya kesembuhan. Entah berapa kali minyak urapan tertuang di atas kepalaku dan aku masih struggle, belum sembuh. Mungkin ada beberapa saudara yang butuh rumah, dan setiap kali kau angkat semua rumah, tanah, foto demi foto, penetapan demi penetapan yang saudara angkat bertahun-tahun lamanya, dan sepertinya belum ada sesuatu. Mau gak sekali lagi bawa itu ke Tuhan? Tuhan, ini hatiku, gak peduli kau jawab kapan, kau jawab hari ini, kau jawab besok, tapi biar bawa hatiku balik. Karena engkau yang sanggup membuat semua kehausan dalam diriku ini selesai. Saudara, ada banyak orang keluar masuk ikut KKR gak selesai kehausan dalam dirinya, karena dia membiarkan semua sakit luka terus bicara di hatinya, dan dia gak izinkan Tuhan sentuh yang paling dalam. Mungkin hari ini pertanyaannya bukan berapa bangsa, bukan berapa pelayanan, bukan berapa jiwa yang saudara bisa bawa, tapi dia sungguh tanya, ada hati, adakah kesejatian, adakah sebuah kerinduan? Bukankah Bapa jauh lebih haus untuk kita balik? Siang hari ini mari sama-sama, setiap kita tundukkan kepala kita berdoa. Kalau engkau, mari kita sama-sama doa. Mari mulai tanya, mari bawa hati setiap Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini dia datang dan berkata, nah aku haus. Mungkin saudara dan saya cuma bisa bawa anggur asam. Kau coba buat semuanya lebih baik, lebih baik, tapi
Tuhan cuma merasakan yang asam dalam hidup, tapi biarlah dia mengubahnya jadi sebuah pelukan.